Tidak semua orang diciptakan dengan cahaya yang bisa dirasakan tanpa disentuh. Ada jiwa-jiwa tertentu yang hanya dengan kehadirannya saja sudah mampu menggetarkan ruang, menenangkan hati, dan meninggalkan kesan mendalam. Mereka tidak berisik, tidak berusaha menonjol, namun entah bagaimana, selalu terasa. Mungkin kamu pernah merasa orang berubah sikap setelah mengenalmu. Mereka menjadi lebih terbuka, lebih nyaman, bahkan lebih terikat tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa auramu sedang bekerja, pelan, lembut, namun kuat. Karena ketika seseorang membawa energi jiwa yang murni, dunia akan meresponsnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika, hanya bisa dirasakan oleh hati. Dan inilah tanda-tanda bahwa auramu telah menyihir orang lain. 1. Orang merasa nyaman tanpa tahu alasannya. Ada sesuatu dari dirimu yang membuat orang ingin tinggal lebih lama. Bukan karena kata-katamu selalu sempurna, bukan pula karena kamu selalu menghibur, tapi karena saat berada di dekatmu, hati mereka terasa lebih tenang. Seperti menemukan tempat pulang setelah perjalanan panjang. Seringkali mereka sendiri tak mengerti mengapa bisa begitu nyaman bersamamu. Mereka hanya tahu satu hal, di dekatmu, mereka tidak perlu berpura-pura kuat. Tidak perlu memakai topeng. Tidak perlu menyembunyikan lelah. Kehadiranmu seperti pelukan yang tak terlihat. Lembut, hangat, dan tidak menghakimi. Kamu mendengarkan tanpa menyela, memahami tanpa memaksa, menerima tanpa syarat. Dan justru karena itulah, orang-orang yang paling terluka seringkali datang padamu. Tanpa kamu sadari, energi jiwamu bekerja dengan cara yang sunyi namun dalam. Ia menyentuh bagian terdalam yang bahkan tak pernah mereka ceritakan pada siapapun. Luka yang tak bersuara, kecewa yang dipendam lama, rasa sepi yang tak terucap, perlahan menemukan ketenangan hanya karena kamu ada. Dan mungkin kamu merasa biasa saja, tapi bagi mereka, kehadiranmu adalah obat. 2. Tatapanmu terasa dalam dan sulit dilupakan. Ada mata yang hanya melihat, dan ada mata yang benar-benar menghadirkan jiwa. Tatapanmu termasuk yang kedua. Bukan karena tajam, bukan karena dibuat-buat, tapi karena ada kejujuran dan kedalaman yang jarang dimiliki banyak orang. Saat kamu menatap seseorang, mereka merasa seperti sedang benar-benar dilihat, bukan hanya wajahnya, tapi juga hatinya. Seolah kamu bisa menembus lapisan yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Dan itu membuat sebagian orang merasa tersentuh, sekaligus tak berdaya. Tatapanmu tidak bising, tapi kuat. Tidak menggoda, tapi menenangkan. Ada ketulusan di sana, ada empati, ada cerita hidup yang telah ditempa oleh banyak luka dan pembelajaran. Itulah sebabnya, orang yang sensitif secara emosional akan langsung merasakan. Dia bukan orang biasa. Bahkan setelah percakapan berakhir, bahkan setelah pertemuan berlalu, tatapanmu masih tinggal di ingatan mereka. Bukan karena fisik, tapi karena energi jiwamu meninggalkan jejak. Dan kamu mungkin tak pernah menyadarinya. Namun bagi sebagian orang, satu tatapan darimu sudah cukup untuk membuat mereka merasa dimengerti untuk pertama kalinya dalam hidup. 3. Energi kamu terasa kuat meski kamu pendiam. Kamu bukan tipe yang paling ramai di ruangan. Suaramu tidak selalu paling keras, ceritamu tidak selalu paling panjang. Namun anehnya, kehadiranmu tetap terasa. Bahkan saat kamu hanya diam. Ada energi tenang yang mengelilingimu. Bukan energi yang meledak-ledak, melainkan energi yang dalam, stabil, dan berwibawa. Orang bisa merasakannya tanpa kamu perlu membuktikan apapun. Seolah jiwamu berbicara lebih lantang daripada kata-katamu. Saat kamu masuk ke sebuah tempat, suasana sering berubah tanpa disadari. Percakapan menjadi lebih pelan, orang menjadi lebih berhati-hati, lebih sadar. Bukan karena takut,
tapi karena auramu membawa kesadaran. Membuat orang merasa hadir. Pendiam bukan berarti kosong. Justru pada dirimu, diam adalah tanda kedalaman. Banyak yang tak kamu ucapkan bukan karena tak ada isi, tapi karena pikiran dan hatimu terlalu luas untuk dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Dan itulah yang membuat auramu kuat. Karena orang-orang dengan jiwa dalam tidak perlu membuktikan siapa dirinya. Energinya sudah lebih dulu berbicara. 4. Banyak yang terbuka padamu secara tiba-tiba. Pernahkah kamu heran mengapa orang sering tiba-tiba bercerita panjang tentang hidupnya padamu? Padahal kamu tidak banyak bertanya. Padahal kamu tidak pernah meminta mereka untuk membuka luka-luka lama. Namun entah bagaimana, saat berada di dekatmu, tembok mereka runtuh dengan sendirinya. Mereka mulai bercerita tentang hal-hal yang bahkan belum tentu pernah mereka ceritakan pada siapapun. Tentang kegagalan, ketakutan, kesepian, trauma, dan doa-doa yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena jiwamu memberi rasa aman yang jarang mereka temukan. Kamu tidak menghakimi. Kamu tidak memotong cerita. Kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan di dunia yang penuh kebisingan dan penghakiman, sikap seperti itu terasa seperti anugerah. Sebagian orang mungkin bahkan tidak sadar mengapa mereka begitu mudah terbuka padamu. Tapi jauh di dalam hati mereka, ada rasa percaya yang tumbuh secara alami. Seolah ada ikatan tak terlihat yang membuat mereka yakin. Dengan dia, aku aman. Dan itulah salah satu kekuatan aura paling langka. Membuat orang merasa cukup nyaman untuk menjadi dirinya yang paling rapuh. 5. Kamu sering disukai, tapi juga sering disalahpahami. Aura yang kuat tidak pernah netral. Ia selalu memunculkan reaksi. Ada yang merasa tertarik, ada yang merasa kagum, namun ada pula yang merasa terusik tanpa tahu sebabnya. Banyak orang menyukaimu diam-diam. Mereka nyaman dengan caramu bersikap, terkesan dengan ketulusanmu, tersentuh oleh caramu memperlakukan dunia. Namun tidak semua berani mengungkapkannya. Sebagian hanya memendam, mengagumi dari jauh. Di sisi lain, ada pula yang salah menilaimu. Menganggapmu sombong karena kamu tidak banyak bicara. Mengira kamu dingin karena kamu memilih menjaga jarak. Padahal sebenarnya, kamu hanya selektif menjaga energi dan hati. Orang yang belum berdamai dengan dirinya seringkali merasa terganggu oleh cahaya orang lain. Bukan karena kamu salah, tapi karena keberadaanmu seperti cermin yang memantulkan luka dan kekurangan mereka sendiri. Dan itulah ujian jiwa dengan aura kuat. Disukai oleh banyak hati yang tulus. Namun juga disalahpahami oleh mereka yang belum siap dengan cahaya. Tetaplah menjadi dirimu. Karena yang benar-benar melihatmu, tidak akan pernah salah menilai. 6. Kamu tetap bercahaya meski sedang terluka. Tidak semua orang mampu tetap lembut setelah dikecewakan. Tidak semua orang bisa tetap baik setelah dilukai. Namun kamu, entah bagaimana, masih mampu tersenyum meski hatimu sedang remuk, bukan karena kamu tidak merasakan sakit. Justru sebaliknya, kamu merasakan segalanya terlalu dalam. Tapi kamu memilih tidak membiarkan lukamu mengubah siapa dirimu. Kamu memilih tetap menjadi cahaya, bahkan ketika dunia memperlakukanmu dengan gelap. Ada kekuatan yang sunyi dalam dirimu. Kekuatan yang lahir bukan dari hidup yang mudah, tapi dari perjalanan panjang berdamai dengan luka. Setiap air mata yang pernah jatuh, setiap malam yang pernah terasa berat, perlahan membentuk auramu menjadi lebih kuat, lebih hangat, lebih bijaksana. Orang-orang yang melihatmu bangkit diam-diam sering merasa takjub. Bagaimana mungkin seseorang yang pernah begitu hancur masih bisa setulus itu mencintai hidup? Dan justru disitulah letak pesonamu yang paling dalam. Bukan pada tawa, tapi pada keberanianmu untuk tetap menjadi baik, meski dunia tak selalu baik padamu. 7. Kehadiranmu meninggalkan kesan panjang.
Ada orang yang datang lalu pergi tanpa jejak. Namun ada pula orang seperti kamu, hadir sebentar saja, tapi tinggal lama di ingatan. Bukan karena kamu berusaha membuat orang terkesan. Justru karena kamu hadir dengan tulus, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Energi yang jujur selalu mudah dikenali oleh hati. Orang mungkin lupa detail percakapannya, lupa apa yang kalian bicarakan. Tapi mereka tidak lupa perasaan saat bersamamu. Rasa tenang, rasa dihargai, rasa dipahami. Seringkali, setelah kamu pergi, mereka baru sadar. Ternyata kehadirannya berbeda. Baru terasa betapa hangatnya energi yang kamu bawa. Baru terasa betapa langkanya seseorang yang bisa membuat mereka merasa benar-benar dilihat. Dan itulah tanda aura yang kuat. Bukan yang membuat orang terpukau sesaat, melainkan yang membekas perlahan, dalam, dan lama. 8. Kamu tak berusaha menarik perhatian, tapi tetap diperhatikan. Kamu tidak sibuk membuktikan diri, tidak mengejar pujian, tidak memaksa dunia untuk mengakui siapa kamu. Kamu hanya hidup dengan caramu sendiri, jujur, tenang, dan apa adanya. Namun justru karena itu, perhatian datang dengan sendirinya. Saat orang lain sibuk menampilkan diri, kamu memilih menjadi diri. Saat orang lain mengejar sorotan, kamu memilih menjaga ketulusan. Dan dunia selalu bisa membedakan mana yang dibuat-buat, mana yang murni. Aura yang lahir dari ketulusan tidak bisa dipalsukan. Ia tidak berisik, tapi kuat. Tidak mencolok, tapi bercahaya. Tidak memaksa, tapi mengundang. Orang-orang yang peka akan merasakannya. Mereka tertarik bukan karena kamu berusaha memikat, tapi karena jiwamu memang memanggil. Jika kamu menemukan dirimu dalam semua tanda ini, jangan takut pada cahayamu sendiri. Itu bukan kebetulan. Itu bukan keanehan. Itu adalah amanah jiwa. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi yang paling keras suaranya. Kamu diciptakan untuk menjadi yang paling menenangkan hadirnya. Karena jiwa terpilih bukan tentang siapa yang paling terlihat, melainkan siapa yang paling terasa, bahkan ketika ia diam. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, menguatkan, atau sekedar memberi ketenangan di tengah hari yang bising, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.